Sebagai sumber protein, susu kerap digunakan sebagai pelengkap asupan nutrisi bagi anak. Itu pula lah yang menjadi alasan Kia Hamzah. Bagi warga Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan ini, susu bubuk adalah pilihan terbaik untuk tumbuh kembang kedua anaknya, Kisa dan Hamizan. Karena memang concernnya yang pertama itu anak-anakku kan agak picky banget sama makanan. Jadi biasanya makan kadang maunya nasi aja atau ikan aja. Jadi kadang nggak lengkap gitu, nggak ada protein, nggak ada karbohidrat. Nah, dari situ aku mikir kayaknya emang harus ada tambahan susu dan aku milih susu bubuk yang memang ingredientsnya untuk melengkapi kebutuhan si anak, pertumbuhan si anak. Terutama ada omega 3-nya, ada zat besi, ada zinc. Saat pandemi, mengonsumsi susu menjadi pilihan bijak. Spesialis gizi klinik Sindiawati Josito menjelaskan, susu mampu meningkatkan imunitas tubuh. Susu juga biasanya juga kandungan vitamin A-nya memang lumayan tinggi. Jadi vitamin A di daya tahan tubuh itu berperan di setiap lini juga. Baik dari barier luar sampai barier dalam. Seiring dengan perkembangan teknologi pangan, susu kini dapat dinikmati dalam berbagai varian rasa. Selain coklat, susu juga dimodifikasi bercita rasa karamel, buah-buahan, bahkan umbi-umbian. Warna yang menarik menjadi alasan sejumlah orang tua memilih susu bervarian rasa untuk anak-anaknya. Yang ada varian rasanya. Kenapa? Karena lebih menarik warnanya, terus rasanya juga lebih enak. Gitu ya? Ada variasi rasanya ya. Karena warnanya, dia sukanya strawberry karena kan warnanya pink, dia suka pink. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Susu Sedunia sejak 2001. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi susu di Indonesia, pada 2009, Kementerian Pertanian menetapkan 1 Juni sebagai Hari Susu Nusantara. Namun peringatan ini tak mendongkrak konsumsi susu dalam negeri. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2019, tingkat konsumsi susu di Indonesia hanya mencapai 16,23 kg per kapita per tahun. Sementara di tahun 2016, konsumsi susu di Indonesia jauh lebih rendah bila dibandingkan negara ASEAN lainnya, bahkan di bawah Filipina, hanya 16,5 kg per kapita per tahun. Produksi susu segar di Indonesia pun cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Pada 2019, Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 944.500 ton susu. Padahal kebutuhan susu nasional di tahun yang sama adalah 4,3 juta ton. Kurangnya produksi susu dalam negeri berpotensi menyebabkan masyarakat memilih sumber protein lain. Kental manis misalnya, kerap digunakan sebagai pengganti susu. Padahal mengonsumsi kental manis secara berlebihan berbahaya bagi kesehatan. Kental manis tak dapat menggantikan susu karena kandungan nutrisi yang tidak setara. Kental manis itu kan lebih tinggi kandungan lemak dan gulanya. Dan proteinnya kan jauh lebih rendah, ya. Jadi memang kita saat ini membutuhkan protein yang cukup. Kita harus membatasi gula, karena berlebihan kandungan gula akan meningkatkan berat badan kita meningkat. Sedangkan kalau berat badan kita naik, kalau kita mengalami kegemukan atau obesitas, daya tahan tubuh kita jadi turun. Jika fakta menyebutkan demikian, maka saatnya kita bijak memilih susu untuk dikonsumsi. Sebelum menentukan varian susu yang hendak dibeli, perhatikan ragam nutrisi yang terkandung di dalamnya sehingga dapat memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan tubuh. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.